lisanahu anil kadzib. Lagi puasa tidak boleh dusta, tidak boleh bohong. Seandainya ada orang sedang berpuasa tapi bohong juga, dusta juga, puasanya tidak ada pahala, tapi yang ia dapat cuma lapar dan haus saja. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang di hadapan ahkamul hakimin saat diproses amal kehidupannya, lembaran Ramadan tidak ada catatan pahala yang ia dapat kecuali dengan lapar dan haus yang ia dapat. Kenapa? Karena puasanya tidak mengikuti aturan. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لكل مسلمين بما يدعو في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إمام يهوب في طيبة الحرم واسمه مرسل في أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله في بدر وفي خاتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Haji Bahtiar yang selalu menjadi pembuka pintu untuk kita bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, mengikuti kajian di Masjid Jami Tangkuban Perahu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, Allah beri kita sehat, afiat, membawa kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua teristimewa buat Bapak Haji Fauzi Bowo. Semoga Allah selalu beri kesehatan, semoga Allah selalu memberikan kesuksesan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga para pencinta kajian Facebook Masjid Tangkuban Perahu, channel Buya Munawir, semua yang mengikuti kajian malam ini, semoga Allah beri berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban, diberi kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena pengajian kita kurang lebih 2 kali lagi dengan malam ini, Maret tanggal 21-22 kita sudah mendekati puasa Ramadan. Maka hari ini materi taklim kita seputar permasalahan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Adabus siyami walis-shaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Famin ahammiha ayyahfaza lisanahu 'anil kadhib wal ghibah wa 'anil khawdi fi ma la ya'nihi wa yahfazu 'ainahu wa udhunahu minan nadhari wal istima'i ila ma la yahillu lahu wa kadzalika yahfazu batnahu 'an tanawulil haram wasyubuhat wa khususan 'indal iftar alla yuftira illa 'alal halal. Kama qala ba'dus salaf, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tubtiru wa inda man tubtiru. Wa kadzalika yahfazu shaimu jami'u jawarihi an mulabasatil atham. Fabidzalika yatimmu shaumuhu wa yuzakku. Wa kam min shaimin yata'abu nafsahu bil ju' wal atas wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fayufsidu bidzalika shaumuhu. Wa tarkul ma'asi wajibun 'alad dawam 'alas shaimi wa 'alal muftiri. Adab-adab tentang ibadah puasa Ramadan. Dalam bahasa Arab banyak yang maknanya berpuasa. Ada as-saum, puasa. Ada al-imsak, puasa. Ada as-siyam, juga puasa. Kalau as-saum, puasa yang sifatnya umum, tidak terikat oleh syariat. Puasa yang tidak hanya menahan makan minum, tapi puasa dalam arti yang luas, seperti Siti Maryam berpuasa, puasa tidak bicara. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya.
Siti Maryam puasa tidak berbicara. Puasanya tidak mengomentari tuduhan-tuduhan orang terhadap kejadian yang Allah punya urusan. Kalau Allah yang punya mau, segalanya bisa. Di luar kemampuan otak manusia. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ada seorang ayah, tanpa ada pendamping laki-laki dalam hidupnya. Allah mau Maryam hamil melahirkan Isa. Allah punya mau ada manusia lahir ke dunia tak ada ibu, tak ada bapa. Nabi Allah Adam alaihis salam. Maka Siti Maryam tidak menjawab, tidak mengomentari tuduhan-tuduhan atas kehamilan yang Allah punya urusan. Dia bernazar, dia berpuasa, puasa tidak bicara, saum. Maka orang yang biasa puasa Senin Kamis, jika diajak makan siang oleh sahabat, dia akan menjawab, mohon maaf, ana lagi saum. Belum kita dengar, jarang orang mengucapkan diajak puasa, diajak makan siang, mohon maaf ana lagi siam. Yang banyak ana lagi saum. Kalau asyam, puasa yang menggunakan aturan syariat, maka Allah memanggil hambanya yang beriman dengan kalimat asyam untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa kutiba bukannya kataba? Kenapa pakai alaikum bukan pakai ala? Bukan pakai ila, ilaikum, tapi alaikum, untuk lebih mengikat. Kutiba namanya kalau belajar sorob, belajar nahu, fi'il madhi yang majhul. Kalimat Allahnya tidak dimunculkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Siapa yang mewajibkan? Allah. Kalimat Allahnya enggak dimunculin. Kutiba alaikum. Lebih mengikat siapa? Orang yang beriman. Maka ibadah siam, ibadah puasa Ramadan hanya Allah wajibkan kepada hambanya yang beriman, yang mentaati aturan. Diwajibkan kepadamu oleh Allah untuk berpuasa asyam. Enggak cukup iman, harus disertai dengan amal soleh. Amal solehnya apa di ayat itu? Asyam, puasa Ramadan. Puasa tanpa iman sia-sia. Maka lebih mengikat dibanding ala ila, maka alaikum
alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu oleh Allah untuk berpuasa Ramadan. Semua manusia mengejar kesempurnaan, karena Allah juga bicara sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Allah bicara masalah sempurna. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Puasa Ramadan juga layak mulus siyamuhu illa biha. Tidak sempurna itu ibadah puasa Ramadan kecuali dengan mengikuti aturan-aturannya. Jika asyam puasa Ramadan sempurna akan didapat jika ia tunduk pada aturan-aturannya. Orang yang sudah mapan, kerja gajinya lumayan, belum terasa sempurna kalau hidup masih sendirian, maka dia berupaya untuk mencari pendamping. Bukannya Ari, bukan. Ari udah tersinggung aja nih. Sudah dapat pendamping, terasa belum sempurna manusia. Kalau masih tinggal di sebuah kontrakan, maka dia berupaya untuk mencari tempat tinggal sendiri. Masih belum terasa sempurna. Walau sudah punya tempat tinggal sendiri, kalau belum ada kendaraan sebagai alat transportasi bekerja, maka dia cari, dia sempurnakan lagi dengan sebuah kendaraan. Terus dikejar mencapai kesempurnaan. Bapak-bapak yang biasa merokok, Jarum Super, Gudang Garam Filter, Samsu, belum terasa sempurna kalau belum isep rokok merek Sampurna. Sampai rokok ada namanya Sampurna tuh. Maka layak mulus yamuhu, enggak sempurna tuh puasa Ramadannya illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan-aturan. Aturan pertama puasa Ramadan, kata Nabi, sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah jika bulan sudah kelihatan. Bulan ada tapi belum kelihatan. Proses ru'yatul hilal di semua titik tertutup mega mendung, gelap. Maka sidang isbat memutuskan puasa jatuh hari berikutnya. Dengan demikian disuruh sempurnakan bilangan hari bulan Sya'bannya. Bahasa ru'yatul hilal istikmal, sempurnakan jumlah hari Sya'ban. Maka sering menjadi perdebatan. Seringkali hasil sidang isbat itu waktunya terus, karena masing-masing beda pandang saat melihat bulan. Kalau yang kita jadikan rujukan Habib Usman bin Yahya Petamburan, Menteri Agama pertama di zaman Belanda,
kitab sebagai rujukan untuk melihat bulan itu namanya Sulamun Niron. Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi, Mufti Jakarta mengatakan kalau 2 derajah belum bisa terlihat, kemungkinan 3 derajah bisa dilihat. Waktu itu belum ada alat-alat canggih. Setelah teknologi canggih saat ini alat peneropong, maka masih sering terjadi perdebatan jika bulan di bawah 3 derajah, di atas 2 derajah, masih ada terjadi 2 kelompok. Ada yang lebih dulu puasa, ada yang puasanya esok hari. Biasa itu terjadi perbedaan itu. Maka jika ada perbedaan hari ini puasa yang satu esok, biasanya lebarannya bareng. Kalau puasanya bareng, biasanya lebarannya nggak bareng. Lokasi Ru'yatul Hilal pertama ditunjuk oleh Menteri Agama di zaman Belanda, Habib Usman bin Yahya. Itu di daerah penghujung Jakarta Barat, perbatasan dengan Tangerang, Bas Mall. 2 masjid tua di daerah Tebet. Kalau 2 tempat itu tidak bisa melihat bulan, maka Sya'bannya istikmal 30 hari. Jika hari raya tanggal 28 Ru'yatul Hilal bulan tidak bisa dilihat, maka istikmal juga Ramadannya 30 hari. Kalau sudah istikmal, baru walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah istikmal 30 hari, silahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu ada ulama yang berbeda pendapat dalam penentuan Ramadan dan Lebaran. Ketemu dalam satu acara halal bihalal. Kata yang puasa lebih dulu, ulama itu bertiga di atas panggung. Kata ulama yang lebih dulu puasa, alhamdulillah saya dapat pelajaran dari saya punya guru. Sejak remaja saya sudah bisa melihat bulan. Maka saya berbeda dengan 2 ulama ini. 2 ulama ini belakangan puasanya. Tapi lebarannya bareng saya. Kata 2 ulama ketika memberi sambutan, saya memang Allah tidak beri kemampuan melihat bulan. Tidak ada kapasitas ilmu. Tapi saya hanya ikut guru saya. Maka kalau guru saya bilang hari ini tidak puasa dengan pendapat ilmunya, saya tidak puasa. Jadi saya lebih yakin saya ngikut guru saya aja. Kalau saya beda dengan kiai yang tadi dalam mengawali ibadah puasa, itu biasa perbedaan pendapat ilmu. Tapi kami bertiga di atas panggung biasa-biasa saja. Tidak dijadikan perdebatan. Tidak saling mengklaim saya yang paling benar, kamu kurang baru 29 hari. Enggak. Di mata para orang awam jika terjadi perbedaan itu masih ada ucapan yang kadang kamu kurang 1 hari. Padahal 1 bulan itu ada yang 29, ada yang 30 hari. Rasulullah selama puasa
yang 30 hari Ramadan cuma sekali, sisanya itu 29 hari. Maka aturan puasa Ramadan pertama lihat bulan. Yang kedua, aturan puasa Ramadan niat. Setelah bulan kelihatan, malam terawih, setelah terawih nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau pakai aturan ilmu sorob, ilmu nahu, bacanya Ramadhani. Kalau mengikuti kebiasaan yang banyak, Ramadhana. Ramadhana sah puasanya, Ramadhani juga sah puasanya. Yang kagak sah kalau ada orang memplesetkan kalimat itu. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona hadhi. Itu yang merusak. Apa pentingnya niat dalam ibadah? Wabil khusus ibadah puasa. Kalau sudah malamnya itu nawaitu sauma ghadin, maka otak dalam diri manusia menginstruksikan seluruh jaringan tubuh untuk taat aturan. Mulai besok matahari terbit, tidak lagi sarapan, tidak lagi makan siang, tidak lagi minum saat kehausan. Itu instruksi otak untuk seluruh organ tubuh patuh taat sama aturan. Pentingnya niat. Kalau nggak pakai niat, seperti puasa Senin Kemis, nggak ada niat. Begitu ingat ini hari Senin, ragu puasa atau tidak. Ketika mau sarapan, tempat nasi uduk yang cukup punya nama banyak dikunjungi, tiba-tiba jam 7 udah habis. Orang itu berkata, puasa aja dah, sah, nggak pakai aturan harus niat, enggak. Dia puasa karena mau nyarap sudah kehabisan. Tapi begitu pulang kerja jam 5, sampai di rumah, istrinya keluar dari kamar mandi, lupa pakai handuk. Kelaki-lakiannya muncul. Maka jika ia melakukan hubungan, tidak berdosa, tidak terkena denda. As-saum, puasa yang tidak terikat oleh aturan. Tapi kalau asyam terikat sama aturan. Waman wati'a fi nahari Ramadan amdan fil farji fa'alaihil kaffarah. Suami istri yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan amdan, dengan sengaja, fa'alaihil kaffarah, maka ia terkena denda. Kayak kita punya kendaraan, kalau kita jalan di jalan yang berbayar, kalau kita nggak bayar kena denda. Atau hari lagi tanggal ganjil, mobil kita genap, kena denda. Mentaati aturan. Kalau sekarang serba alat elektronik, di tol kita ambil bahu kiri, ada mobil di belakang memotret mobil kita. 2 hari kemudian surat dendaannya sampai ke rumah kita. Ada gambarnya, ada jamnya, ada nama jalannya.
disuruh menghadap ke Kapolda Sudirman jam 11. Saya kemarin begitu dari Lebak Bulus mau ceramah di Bekasi. Dari Lebak Bulus setengah 11. Saya bilang sama supir, ambil bahu kiri, usahakan sampai di Bekasi jam 11. 2 hari dapat surat itu. Supir segera datang ke Kapolda. Udah diproses. Begitu giliran bayar, baru saya telepon. Mohon izin komandan, itu anak saya yang sedang menghadap. Tolong diarahkan. Masya Allah, anaknya Buya, udah nggak usah bayar. Jadi ada juga yang baik. Nah yang begini saya demen nih. Itu dendanya dari 1.750.000 sampai 500 dengan jenis-jenis kesalahan dan pelanggaran. Begitu juga ibadah puasa, jika kita melanggar aturan hubungan badan di siang hari dengan sengaja, dendanya itu, gantinya itu pasyamu syahraini mutatabi'aini. Gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. Terus 2 bulan. Kenapa aturan itu begitu berat? Supaya ada efek jerak. Kalau puasanya boleh diseling, enak. Makanya ditekankan oleh aturan mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Enaknya kagak 2 menit, kagak enaknya 2 bulan. Lagi lemes ri, setan ngomporin. Kalau nungguin habis tarawih kelamaan, setan di mana aja ada. Maka Al-Quran dan puasa itu 2 ibadah yang bisa memberi syafaat. As-siyam wal Quran yashfa'ani. Ibadah puasa Ramadan jika dilakukan dengan tunduk terhadap aturan dan membaca Al-Quran yang pakai tuntunan disertai dengan pengamalan, itu 2 ibadah akan memberi pertolongan syafaat. Maka al-muta'abbad bitilawatihi merupakan ibadah bagi yang membacanya. Di samping kita membaca dapat pahala, kalau 1 huruf di hari biasa Allah Ta'ala balas 10 hasanat. Kalau Ramadan dibalas 1 huruf 70 hasanat, dilipat gandakan. Kata Allah, nahnu nakussu alaika min amba'ir rusul manusabbitu bihi fuadak. Kami Allah mengisahkan dalam Al-Quran itu kehidupan para nabi, para rasul, dan orang-orang yang memusuhi para nabi dan para rasul. Di Al-Quran ada nama Fir'aun. Fir'aun dalam Al-Quran Allah sebut namanya berulang kali sampai 74 kali. Target apa Allah mengulang nama Fir'aun sampai 74 kali dalam Al-Quran? Supaya sifat-sifat Fir'aun itu tidak menular dalam kehidupan manusia. Biarlah dia yang terakhir sebagai manusia yang diceritakan Allah dalam Al-Quran.
Kata Allah dalam Al-Quran, inna fir'auna la'alal ardi. Fir'aun itu merasa paling tinggi hidup di dunia. Makanya ia sampai memberikan statement pernyataan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Karena ia punya kemampuan dalam segala hal sampai lupa diri, sampai mengakui dirinya itu Tuhan. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun menjadikan orang yang ada di sekitarnya itu saling berbenturan, saling bermusuhan. Yastadaifu ta'ifah, menginjak yang lemah, mengangkat yang kuat. Itu tipe kehidupan seorang yang bernama Fir'aun. Ngaku dirinya Tuhan, jahat terhadap orang yang ada di zamannya, yang menjadi target pembunuhan itu oleh Fir'aun Nabi Musa. Kata beliau, kata Fir'aun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qala Fir'aun atazaruni Musa aktul, biarkan aku Fir'aun membunuh Musa. Dalam tafsir, membunuh itu maknanya luas. Ada pembunuhan karakter. Orang kalau udah nggak demen sama seseorang, kagak ada cakepnya, dicari-cari terus kejelekannya. Sampai utang 50 miliar ketemu juga. Ada yang belain kalau emang itu utang, bayarnya kemana, suratnya mana, buktinya mana, dicari-cari terus. Itu Nabi Musa ditakuti oleh Fir'aun, an ubaddila dinakum. Fir'aun takut sama Nabi Musa, takut Musa mengganti kepercayaan agamanya Fir'aun. Maka Musa dituduh teroris, radikal, macam-macam pembunuhan karakter, supaya orang ini enggak kelihatan cakepnya, dijelekin terus. Tuh Fir'aun begitu sama Nabi Musa. Maka Al-Quran di samping bacaan juga ilmu pengetahuan yang akan kita jadikan bahan kehidupan. Kalau dunia ini memang berbagai macam hal permasalahan bermunculan. Kalau yang hidup senang di sorga, nggak ada masalah, nggak ada lagi aturan kalau di sorga. Mau makan durian black tom, pakai pala kakap, digulai pakai nasi mandi diaduk, nggak jadi penyakit, nggak ada lagi aturan dokter. Kalau di sini kita makan begitu, dipanggil kita sama istri, Papa masih pengen panjang umur apa pendek umur? Itu aturan ibu rumah tangga, membatasi kebebasan suami dalam mengkonsumsi makanan. Di sorga nggak ada lagi aturan-aturan, kecuali di dunia. Maka untuk mencapai kesempurnaan ibadah puasa itu dengan
mentaati aturan. Ayah pazolisanahu anil kadhib. Lagi puasa tidak boleh dusta, tidak boleh bohong. Seandainya ada orang sedang berpuasa tapi bohong juga, dusta juga, puasanya tidak ada pahala, tapi yang ia dapat cuma lapar dan haus saja. Kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang di hadapan ahkamul hakimin saat diproses amal kehidupannya, lembaran Ramadan tidak ada catatan pahala yang ia dapat kecuali dengan lapar dan haus yang ia dapat. Kenapa? Karena puasanya tidak mengikuti aturan. Wal ghibati, begitu juga menjaga kesempurnaan ibadah puasa tidak terjadi ghibah. Wa anil khawdi fi ma la ya'nihi, begitu juga menghindari perbuatan pekerjaan yang tak ada guna. Jika dilakukan tidak menambah kualitas ibadah puasa, justru memperkecil pendapatan pahala puasa. Wa yahfazu ainahu wa udhunahu anin nadhari wal istima'i ila ma la yahillu lahu. Begitu juga mencapai kesempurnaan ibadah puasa Ramadan, ajak mata, ajak telinga berpuasa. Puasa mata anin nadhori, dari pandangan malayahillu lahu, yang pandangan itu tidak dihalalkan oleh Allah. Wal istima'i malayahillu lahu, dari pendengaran berita yang berita itu tidak benar. Maka hindari pekerjaan yang tidak mendatangkan keuntungan pahala. Jika pekerjaan itu hanya mendatangkan mudarat saat puasa, maka puasanya tidak sempurna. Wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawulil haram. Begitu juga menjaga perut dari makanan yang haram dan syubhat. Jika puasa tapi yang dikonsumsi saat buka puasa ada makanan yang diperoleh dari cara yang haram, itu puasa tidak bermakna. Puasa tidak ada perubahan. Puasa yang tidak dengan aturan. Wa khususan indal iftar, khususnya saat buka puasa. Allah yuftira illa alal halal, janganlah kamu berbuka kecuali dengan menu yang didapatkan dengan cara yang halal. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana berkata ulama-ulama terdahulu, ulama yang tidak terkontaminasi dengan kemewahan dunia, ulama yang lebih mengedepankan kehidupan yang abadi, ulama yang tidak pernah terpengaruh dengan kesibukan-kesibukan dunia. Habib Soleh Tanggul mengatakan, idza ra'aitumun nasa yastaghiluna bi amrid dunya pastaghilu antum bi umuril akhirah. Kata Habib Soleh Tanggul, yang saat Habib Ali Kuitang silaturahmi ke Jember, ke Tanggul, menggunakan kereta, Habib Ali sudah sampai di stasiun Pemalang. Kacamatanya ketinggalan di rumah Habib Soleh Tanggul. Kata Habib Soleh Tanggul, Ali, minzur ente ketinggalan, kacamata ente ketinggalan. Ini ana lemparin dari Tanggul dilemparin.
itu kacamata sampai ke Pemalang. Tahu-tahu ada di pangkuan Habib Ali, Habib Soleh Tanggul, karomahnya. Ketika mengobati putri Raja Arab Saudi yang sejak lahir tidak punya anus. Sejak lahir tidak punya anus. Sampai diumumkan barangkali ada jamaah yang punya kemampuan bisa mengobati putri saya. Maka diundanglah Habib Soleh oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Diundang ke Mekah, diajak ke rumah raja Habib Soleh. Baru masuk rumah raja, itu hordeng pintu rumah raja dibolongin pakai tangannya. Hordeng rumah raja kan mahal, semeternya harga mobil Alphard. Hordeng rumah raja dibolongin sama Habib Soleh, bolong. Begitu sudah ia bolongin hordeng, kata Habib Soleh sama Habib Ali, Ali khalas, Raja Ali sudah, ayo pulang. Raja Arab Saudi bingung kapan ngobatinnya, tahu-tahu baru datang udah minta pulang. Rupanya Habib Soleh Tanggul dia bolongin hordeng lagi ngobatin bikin anus putri raja. Begitu dia pulang, itu putri raja udah bisa buang hajat. Itu karomah kewalian Habib Soleh Tanggul yang mengatakan apabila kamu melihat manusia sibuk dengan urusan dunia, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat. Yang kedua, idza ra'aitumun nasa yastaghiluna bi umuril kusur fastaghilu antum bi umuril kubur. Apabila kamu melihat manusia sibuk memperbaiki tempat tinggal rumahnya, diperbuat sedemikian indah sampai ada komplek Pondok Indah Jakarta Selatan, Bekasi Harapan Indah. Bila kamu melihat manusia sibuk dengan memperbaiki tempat tinggal di dunia, pastaghilu antum bi umuril kubur, maka perbaikilah tempat tinggalmu yang pasti nanti kamu tempati, yang namanya kubur. Itu nasihat brilian dari seorang wali yang bernama Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, yang dalam hidupnya beliau selalu mendapatkan kesempurnaan dari apa yang dirasakan kebanyakan orang. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat. Allah kasih kita berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, diberi panjang umur, bisa menikmati ibadah Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tawli wal in'am. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.